Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM akhir 027 dari kelas A. Izin mempresentasikan materi saya sebagai tugas presentasi yang berjudul kajian tentang peserta didik sebagai komponen dasar pendidikan dalam perspektif Islam dan karakteristik pendidik dalam perspektif Islam, pendidikan Islam. Saya dari kelompok 6 beranggotakan dua, saya dengan Adam Abdurrahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, bahasan latar belakang. Pengertian pendidikan Islam, pengertian peserta didik secara etimologi atau secara bahasa. Peserta didik adalah anak. Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan. Dalam membentuk karakter kepribadian serta sebagai bagian dari struktur proses pendidikan. Peserta didik dalam perspektif Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, peserta didik dikenal dengan istilah tilmizun dan talibul ilmi atau talibul ilmi. Selanjutnya, kedudukan peserta didik. Peserta didik atau siswa juga dapat diartikan sebagai salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Peserta didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta didik ini akan menjadi faktor penentu dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik atau orang yang baik. Sebaliknya, jika ia diperlakukan tidak baik atau diajarkan sesuatu yang tidak baik, saya kedepannya akan seperti itu. Hal-hal yang buruk. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik dalam perspektif Islam. Saya mengutip dari jurnal buku. Saya mengutip dari buku karangan Budiman dan Saiful Anwar yang berjudul Karakteristik Peserta Didik Ideal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Yang implementasi dari proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu ikhlas, istiqomah, dan jihad. Pertama, ikhlas dalam amalan. Ikhlas adalah amalan hati. Ikhlas itu merupakan dasar dan syarat diterimanya amal perbuatan. Ikhlas adalah menggantungkan segala sesuatu hal mengenai pembelajaran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa disadari oleh sifat ikhlas, peserta didik akan tersesat dan menjadi orang yang merugi, seperti yang dikatakan dalam
dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Qayyim. Dia berkata, amal perbuatan hati adalah dasar dan perbuatnya anggota badan merupakan pengikut dan penyempurna saja. Dan sesungguhnya niat itu bagaikan ruh, sedangkan amal perbuatan adalah jasadnya. Yang kedua yaitu tadi istiqomah. Istiqomah ialah usaha untuk menjaga perbuatan baik secara terus-menerus atau berkelanjutan. Terus-menerus, istiqomah terus-menerus, stay in the way. Menurut Imam Al-Maghribi, istiqomah memiliki arti yang luas, meliputi segala hal seperti ilmu, amal, dan akhlak mulia. Sebagai peserta didik harus selalu bisa istiqomah dalam belajar, ibadah, dan berbuat baik. Akan tetapi peserta didik harus melatih dirinya untuk selalu istiqomah yang dibimbing oleh gurunya. Dan terakhir yaitu jihad. Ya Allah, jihad bukan hanya diartikan dengan perang membela agama. Jihad dalam belajar pun ada. Belajar ataupun untuk ilmu juga dikategorikan sebagai jihad. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa jihad adalah jihad dengan ilmu lebih utama dibandingkan dengan jihad menggunakan senjata. Karena setiap jihad pasti akan didahului menggunakan ilmu. Imam Muhammad bin Shalih Al-Husaini berkata, menuntut ilmu ialah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yakni dengan ilmu dan berperang dengan senjata. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesimpulannya, peserta didik adalah individu yang mengalami perkembangan dan perubahan sehingga ia harus mendapatkan bimbingan dan arahan untuk membentuk sifat moral dan kepribadian di dalam proses pendidik peserta didik. Pendidikan peserta didik di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh karena itu, agar seorang pendidik berhasil dan dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. Islam memiliki konsep tentang peserta didik, diantaranya adalah teori fitrah, pengaruh eksternal, dan belajar sepanjang hayat. Itulah hayatihi. Baik, sekian. Apabila ada kata salah dan kekurangan, mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.